Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Saudara-saudariku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Imam Ahmad rahimahullahu taala di dalam hadisnya meriwayatkan satu riwayat hadis bahwasanya ketika turun ayat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi may ya'mal su'an yujza bihi wa la yajid lahu min dunillahi waliyyan wa la nasira. Barang siapa yang melakukan suatu keburukan atau suatu perbuatan dosa, maka niscaya dia akan mendapati balasannya dan ia tidak akan mendapati pelindung dan penolong selain Allah Subhanahu wa taala. Ketika ayat ini turun, Abu Bakar radhiyallahu anhu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kaifa as-salahu ba'da hadhil ayah?" Ya Rasulullah, bagaimana kita bisa selamat daripada azab Allah Subhanahu wa taala setelah ayat ini turun? Fakullu su'in amilna, karena kita ini adalah orang-orang yang pasti berbuat dosa, berbuat keburukan. Fajuzina bihi, lalu kemudian apakah kita akan benar-benar mendapatkan balasan atas keburukan kita itu? Apakah kita akan diazab oleh sebab perbuatan dosa itu? Abu Bakar radhiyallahu anhu mengekspresikan kekhawatirannya kalau sekiranya setiap perbuatan dosa itu dibalas, maka tentu orang-orang yang berdosa semuanya akan binasa, diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan pengertian kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ghafarallahu laka ya Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, semoga Allah mengampuni engkau. Alasta tamrud, alasta tansab, alasta tahzan, alaysat tusibuka al-la'wa. Wahai Abu Bakar, bukankah engkau pernah sakit? Bukankah engkau pernah ditimpa kelelahan, kesusahan, dan engkau ditimpa kesedihan? Bukankah pernah menimpamu berbagai macam cobaan hidup? Fahuwa ma tujzauna bihi, maka itulah balasan-balasan atas perbuatan dosa kalian, yang mana dengan itu semua Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dan menggugurkan dosa-dosa kalian. Masya Allah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata merupakan bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang barangkali banyak berbuat dosa ini. Ketika kita kurang beristighfar dan mentaubati dosa-dosa kita, ternyata ada cara lain, media lain yang Allah Subhanahu wa taala hadirkan kepada kita untuk menghapuskan dosa-dosa kita, sehingga kelak kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala kondisi kita dalam keadaan bersih. Dan media penghapusan dosa itu adalah ternyata rasa sakit yang menimpa kita, rasa lelah, rasa kesusahan yang menimpa kita, kesedihan yang menimpa kita, dan beragam macam cobaan hidup. Maka semua itu merupakan media penghapusan dosa yang Allah Subhanahu wa taala hadirkan untuk kita, sehingga kelak insyaallah ketika kita kembali kepada Allah, kita dalam kondisi bersih, tidak ada dosa. Namun tetap sewajarnya lah seorang hamba untuk senantiasa melazimkan istighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, barakallahu fikum.